Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala radhiyallahu di muka surat yang terakhir tadi itu di bawah ada syarahan ya. Syarahan mulai dari arsala nafsahu binafsihi min nafsihi ila nafsihi sebelumnya itu. Ini beliau menjelaskan ini untuk menafikan pemahaman hulul ya, dan pemahaman ittihad yang mulhid. Ini karena hulul dan ittihad itu menyalahi akidah. Maka kata beliau dalam artinya maksud dari yang ingin beliau sampaikan bahwasanya wujud semua ini hanyalah tajalli asma dan sifat. Ya, wujud itu sendiri adalah sifat bagi zat. Ya. Maka apabila wujud itu tidak ada tajalli, maka tidak ada ya. Tidak ada. Maka wujud ini adalah tajalli. Kalau kita artikan dalam bahasa yang bebas, tajalli maknanya jelmaan lah. Jelma ya. Di Jawa itu bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang tinggi, bahasa tingginya, bahasa fushanya lah, manusia itu disebut jalma. Manusia, mereka menyebutnya jalma ya. Saya cari pakar-pakar bahasa, dia pun tak tahu kenapa manusia itu disebut jalma oleh bahasa Jawa yang halus, yang tinggi. Jalma itu terjemahan daripada majla ya, mazhar. Maka di bawah itu dikatakan innal wujuda kullahu ma huwa illa tajalliyatul asma'i was sifat. Semua wujud itu hanyalah jelmaan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Wa annahu idza khalal wujudu min tilka tajalliyat in adama wa talasha. Di mana wujud jika sunyi daripada tajalli itu, maka tidak ada, hilang. Maka wujud ya, sifat Allah. Maka akidah yang perlu kita hafal pertama itu ya wujud qidam baqa, yang mukhalafatul lil hawadits. Wujud al-asya lianna wujud al-asya laisa qa'iman bi zawatiha. Wujudnya sesuatu tidak berdiri sendiri. Wa innama bimujidiha jalla wa ala, melainkan dengan yang mewujudkannya. Tidaklah yang dapat mewujudkan kecuali dia punya wujud. Karena orang yang punya boleh memberi, kalau tak punya tak dapat memberi. Maka dikatakan wujuduka juduhu, wujudmu pemberiannya. Pemberian sifat wujud dan sifat-sifat dan nama-nama yang lain. Ya. Taib. Kita sambung, wa aktsarul urafu adafu ma'rifatallahi ta'ala ila fana'il wujudi wa fana'il fana. Nah, beliau ingin menyederhanakan istilah ma'rifat kepada diri, bahwa diri tidak ada, atau istilah fana.
Ya. Imam Ibn Arabi nak potong daripada penjelasan penerangan yang panjang-panjang tentang pana. Ya. Sehingga ada panaul pana. Jadi pening lah. Kamu mesti panakan dirimu, nanti selepas pana kamu kena panakan rasa panamu, kan? Pening jadinya. Nah, ini kepanjangan lah cakap tuh. Imam Ibn Arabi nak potong. Ya, kepada inti saja. Kamu tak ada. Tapi kamu tak menyaksikan kalau kamu tak ada. Nanti bila kamu menyaksikan kalau kamu tak ada, maka kamu mengenal Allah. Itulah panah. Jadi tak perlu panakan panah, nanti panakan panah. Ya. Jadi panjang sangat. Lainnya lama-lama pening. Macam mana aku nak panakan panah, aku kena panakan dulu aku nih. Ya. Nah, ini kebanyakan ahli makrifat menyandarkan makrifat Allah itu kepada pana wujud pertamanya. Kita mesti mempanakkan wujud kita. Ya. Tauhid yang mengajarkan bahwa kita tidak ada yang ada Allah, la ilaha illallah. Ya, sederhananya begitu. Kita panakan, kita hancurkan, tiadakan diri kita. Ya, itu bukan dengan pikiran. Ila pana'il wujud, kemudian wafana'il fana, mempanakan rasa pana tadi. Kita sudah meniadakan diri kita, maka kita merasa meniadakan, maka tiadakan rasa peniadaan ini. Ini fana'ul fana. Wa dzalika ghalatun wa sahwun wadih. Ya, kata beliau, ini salah dan ini lalai yang nyata. Orang cakap gini, ini lalai nih cakap nih. Fa inna ma'rifatallahi ta'ala la tahtaju ila fana'il wujudi wala ila fana'ihi. Karena ma'rifat kepada Allah tidak perlu mempanakan wujud dan juga tidak perlu mempanakan pana wujud. Kenapa? Li'anna syai'a la wujudalahu. Karena kita ini tak ada wujudnya. Karena sesuatu itu tak ada wujudnya. Wa ma la wujudalahu la pana'alahu. Sesuatu yang tidak ada tidak perlu ditiadakan. Tidak perlu dirasakan pana. Fa innal pana'a ba'da isbatil wujudi. Mana? Ya, fa innal pana'a ba'da isbatil wujudi. Ya, wujudu. Tidak ada wujud, sesuatu yang tidak ada wujudnya tidak ada panaknya. Karena sesungguhnya pana itu setelah adanya wujud baru boleh dipanakkan. Kalau memang tidak ada, kenapa perlu dipanakkan? Ya, dipanakkan itu kalau ada wujud. Berarti jika kita perlu mempanakkan diri kita, berarti kita mengakui ada. Padahal la ilaha illallah la mawjuda illallah. Fa iza arabta nafsaka bila wujudin wala fana'in faqad arabta Allah wa illa fala. Jika engkau tahu dirimu tanpa memiliki wujud, tanpa wujud dan tanpa pana, maka engkau mengenal Allah. Jika tidak begini, tidak mengenal Allah. Sehingga orang membayangkan mempanakan itu, dia panakan diri. Kamu anggap dulu kamu tak ada. Tak akan. Semakin ada. Orang yang merasa bahwa dia mampu meniadakan diri, berarti dia membuat ada yang lain yang lebih besar daripada yang ada yang ditiadakan. Jadi dia jadi Tuhan selain Allah, dianya nanti. Jadi ma'rifat atau usul itu baru tahu ternyata dia tak ada. Sebelumnya dia menghayalkan ada. Paling kurang seperti itu. Kita kan menganggap diri kita ada. Coba kalau kita dimarah, kamu tak tahu saya, tak tahu siapa saya. Oh, makin ada tuh. Ya. Saya ini
Ya. Tuan guru besar. Oh, itu makin syirik. Ya, dalam hakikat tauhid. Li'annaka iza adabta ma'rifatallahi ila pana'il wujudi wa pana'il pana'i kana al-wujudu li ghairillahi wa naqidah wa hunaka syirkun wadih. Jika engkau sandarkan makrifat Allah kepada mempanakan wujud dan mempanakan ya, pana wujud tadi, maka berarti dia ada ya, bagi selain Allah. Berarti dia mengadakan di sisi Allah ada dia. Wa naqidah, dan ini nakidnya Allah. Ya, lawannya Allah. Berarti ini syirik yang wadih. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Allah. Lam yakul man paniya an nafsihi faqad arafa rabbah, bukan. Barang siapa yang mempanakan diri maka mengenal Allah, tidak, tapi barang siapa yang mengenal dirinya bahwa ternyata dirinya tidak ada. Dirinya lemah, istilahnya kan gitu. Dirinya tak ada kemampuan, maknanya tak ada lah. Baru dia tahu wujudnya dia adalah pemberian wujud Allah. Jadi bagaimana untuk ma'rifat itu agar kita tahu bahwa kita tidak ada? Kita perlu tahu Allah. Karena yang tahu bahwa kita tidak ada itu Allah. Kalau kita tidak tahu maka kita dihijab oleh Allah, yaitu jelmaannya, surahnya, yaitu kita. Ya, karena kita bukan sesuatu yang lain dari Allah. Karena tidak ada yang lain menutupi Allah. Kalau kita katakan setan, iblis, manusia, itu semua Allah. Dalam arti surah, jelmaan, ciptaan, kehendak, ilmu, iradah, kudrah. Ya. Apa ada di alam ini satu pun yang paling kecil pun, yang paling tidak berguna, bukan kehendak Allah, bukan kudrah Allah, bukan dari ilmu Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, atau bukan keluar dari perkalam Allah. Ya, kun fayakun, kalam Allah. Ya, berarti tidak ada, semuanya diadakan. Ya. Fa inna isbatal ghair yunaqidu pana'ahu wa ma la yajuju subutuhu wa la yajuzu pana'uhu. Karena menetapkan yang lain ada, berarti itu menyalahi kepanaannya. Ya, kalau kita menetapkan bahwa selain Allah itu ada, ya, berarti apa namanya? Ini yunaqid fana'ah. Ya, menyalahi kepanaannya. Ya, ada mana boleh panah. Karena sesuatu yang ada tidak boleh panah. Panah kan hilang, hancur, tanpa. Kullu man 'alaiha fanin. Bukan yafna lagi, fanin. Ya. Yang ada di atas muka bumi ini tidak ada. Gitu. Bukan ada, kalau ada tidak boleh tidak ditiadakan. Nah, maka dikatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Wujuduka la syai', wujudmu itu bukan sesuatu, tak ada sesuatu. Walla syai' la yudhafu ila syai'. Ya, sesuatu yang tidak ada tidak dapat disandarkan kepada sesuatu. La panin wala ghaira panin. Tidak juga dikatakan sesuatu itu hancur atau tidak hancur, karena tidak ada. Kalau ada, maka ada hancur, ada tidak hancur. Kalau tidak ada, tak boleh dikatakan ya, dengan kata-kata ada atau tidak ada. Wala maujudun wala ma'dumun. Tidak ada dan tidak ada. La maujudun, tidak ada, wala ma'dumun, dan tidak ada, tidak ada. Al-an kama kunta ma'duman qabla takwin. Sekarang kamu memang ma'dum sebelum diciptakan. Ya, bukan dulu tidak ada, sekarang pun tidak ada. Tidak menciptakan sendiri, tidak ada sendiri, tidak berdiri sendiri, dan tidak ada hakikatnya, seperti kata lima.
Tidak pernah ada kata 5 itu. Ya, yang ada bukan 5 tapi 1 5 kali. Gitu. Macam mana nak buang kata 5? Memang kata 5 tidak ada. Ya. Maka wujud kita waham katanya. Orang semua tahu, ya, mau 10 yang ada hanya 1. Dan 1 itu tidak 2, 1 tidak 3, 1 adalah 1. Hatta mereka mengatakan bahwa huruf hijaiyah abata sajim, ya, itu asalnya nuktah. Alif, ya, 2 nuktah yang dituliskan maka menjadi tegak. Setelah itu berbentuk alif. Ya, selepas itu maka ba itu alif tidur, ta alif tidur, sa alif tidur, dikasih titik di bawah 1, 2, dan 3. Orang tidak membaca alif lagi tapi membaca titik. Kalau ada titiknya di bawah, ba, ya, ta, sa. Nah, jim itu alif yang pusing 3 kali. Ya. Terus alif, 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 alif. Maka ada yang bertitik, ada yang tidak bertitik. Ya. Ada yang mastur, ya, ada yang masyhur. Ya. Ada yang tidak perlu titik tapi kenal, ada yang tidak, kalau tidak dikasih titik tidak kenal. Ya. Itu satu buku orang sufi mengarang titik, titik, tidak titik, itu menjelaskan tentang Allah. Ya, jadi satu buku. Jadi selepas kita paham isinya, buang titik-titiknya itu istilah saja. Jangan sibuk di titik-titik, ya, huruf ba, alif, ta, buang. Karena yang ingin disampaikan adalah isi apa yang mereka paham. Ya. Maka Imam Ibn Arabi pun menyederhanakan. Sebelum beliau ramai orang cakap, akhirnya panjang. Mungkin orang tak paham, nak coba lagi diterangkan, tak paham, terangkan lagi, makin tak paham. Ya, dipotong oleh Imam Ibn Arabi. Ya. Beliau punya kitab, nama kitabnya Al-Ba, sudah. Nama kitabnya cuma satu, namanya Al-Ba katanya. Kitab Ba. Ya. Isinya menggambarkan isi Al-Quran. Ya. Karena apa yang ada dalam kitab-kitab dulu ada di Quran, yang ada di Quran ada di Fatihah, yang ada di Fatihah ada di Bismillah, yang ada di Bismillah ada di Ba. Dia tulis kitab namanya Al-Ba katanya. Pembukaannya dikatakan Al-Ba huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi menulis kitab Dzurratul Bayda, permata putih. Pun yang diceritakan adalah Al-Insanul Kamil, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada, kita tidak sampai kalau kita menerangkan tauhid, ya, menepikan Rasulullah, tak dapat. Karena tauhid itu ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tauhid. Fa innal fal'an al-azal wal an al-abad wal an al-qidam. Ya. Azal sekarang, abad itu sekarang, dan dahulu juga sekarang. Karena waktu itu hanya terdiri dari sekarang. Ya. Durasi hidup hanya sekarang. Kita ini hidup jutaan sekarang aja. Tak pernah kita hidup di sebelum dan sesudah sekarang. Ya, kita hanya sekarang saja. Ya, maka lupakan yang dulu, jangan pikirkan yang akan datang. Jika pikirkan sekarang, maka sekarangnya selama-lamanya baik. Baik kemudian dinamakan dulu dan dinamakan nanti. Ya, tetap dia dalam sekarang. Imam Ibn Arabi menulis Risalatul Waqti wal An katanya. Ya, risalah waktu dan sekarang. Akhirnya mereka katakan As-Sufi ibnu Waqti. Sufi itu anak sekarang.
Ingat itu sekarang, bukan nanti. Kalau ingat sekarang, selama-lamanya ingat. Ya. Kalau tidak ingat sekarang, selama-lamanya tak ingat. Maka orang yang menunda sesuatu tidak sekarang, min amradin nufus. Ya. Mesti sekarang, sudah. Allahu huwa wujudul azal. Di azal wujud Allah. Ya. Wa wujudul abad. Yang dikatakan abad selama-lamanya wujud Allah. Wa wujudul qidam, qadim, itu wujud Allah. Di mana azal? Kita mengatakan azal sebelum kita diturunkan ke bumi, itu azal. Nah, di zaman azali itu kalau kita katakan itu konsep, bahasa akal ya, itu kan isi ilmu Allah. Katakanlah ilmu itu masih ada di dalam pikirannya, itu azal namanya. Kita nak bina ini, belum kita bina, berarti binaan ini sudah ada di sini. Kita minta arsitek buat gambar, ya. Dari mana dia tuang gambar? Dari sini. Dia tanya, apa yang kamu nak? Saya nak ini. Sudah jadi gambar di pikirannya. Oke. Nah, sekarang ditajalikan itu isi ilmu dia. Jadi ini. Nah maka di konsep itu azali. Ya. Dan azali itu qadim. Lalu kemudian dijelmakan wujud ini, tiba-tiba berubah namanya hadis. Hadis itu karena dijelmakannya hanya sekarang. Sekarangnya banyak. Jadi satu sekarang itu hadis. Tetapi isi sekarang qadim. Itu. Sekarang hadis benda qadim itu. Jadi hadis itu tidak ada. Hadis adalah benda qadim yang ditajalikan sekarang, yang berulang-ulang. Bukan berulang, ya tajaddad. Ya, selalu baru. Hidup kita dari A hingga Z itu adalah sifat Allah yang Allah jelmakan pada diri kita untuk kita kenal. Kita tak akan mengenal orang lain kecuali diri kita saja. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Apabila mengenal dirinya baru ada yang kita tidak tahu, ya, tentang jelmaan Allah di diri orang lain. Maka ikut campur urusan orang lain dosa besar. Karena itu bukan urusan kita, bukan urusan dia, tapi urusan Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Kenapa akhlak mereka tak nak ikut campur itu bukan karena tak ada maslahat atau ada maslahat, tidak. Karena memang ya, dia hamba bukan Tuhan gitu. Inilah tauhid itu betul-betul melahirkan akhlak yang mulia. Kalau tauhidnya mulia, makin mulia akhlaknya. Kemudian apabila nanti dari sini kita balik, kalau balik itu kan berarti ke tempat yang sama. Kita dari rumah pergi balik ke rumah, berarti balik ke tempat yang sama. Azal, kemudian turun di sini ke wujud katanya. Baru kita menyebut ketika di azal kita adamun. Bagaimana azal lawannya Adam? Padahal azal itu ada yang tidak berubah, tapi kita sebut Adam. Kemudian kita menyebut kita wujud di sini, tetapi disebut hadis. Hadis kan Adam. Bagaimana Adam lawan wujud, wujud lawan Adam? Lalu kemudian kita balik nanti ke tempat yang sama, berubah namanya abad.
Ya. Baru di situ kita bukan wujud, bukan adam. Nah, maka ini Allah, itu Allah. Maka kita tidak ada. Maka minal azali ilal abad dikatakan insanud dahri katanya. Atau mungkin menurut orang filsafat. Kita di akhirat yang katanya abadi, mungkin nggak pernah jadi Tuhan, tetap jadi mungkin. Jadi bukan ada dan bukan tidak ada. Tapi di akhirat kita tahu hakikat itu, gitu. Di sini kita tidak tahu. Itu sebab maka ulama sufi disebut ulama akhirat, ulama fikih, ulama tauhid disebut ulama dunia. Ya. Fa in bila wujudil azal wal abad wal qidam lam yakun kadzalika maka wahdahu la syarikalah. Ya, kalau tanpa wujud azal, tanpa wujud abad, tanpa wujud qidam, maka tidak ada seperti itu. Ya. Yang mana Allah saja yang ada, tidak ada yang bersarikat kepadanya. Wajibun an yakuna wahdahu la syarikalah, wajib Allah saja ya, yang ada tanpa syarikat. Fa inna syarikahu huwallazi yakunu wujuduhu bidzatih. Siapa syarikatnya Allah? Yang punya wujud dengan dirinya sendiri. La biwujudillah, bukan karena wujud Allah, tak ada berarti. Ya, tak ada syarik. La syarikalah itu la wujudalahu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallahnya la maujuda, la ma'buda, la matluba misalnya. Berarti la syarikalah, ya, wujud tidak ada, ma'bud tidak ada, matlub tidak ada. Maka kita mencari Allah, menyembah Allah dan menyaksikan Allah ada. La syarikalah. Fa inna syarikahu huwallazi yakunu wujuduhu bidzatih la biwujudillah. Wa man yakun kadzalika lam yakun muhtajan ilaihi. Kalau ada yang mewujudnya itu dengan dirinya sendiri bukan dengan Allah, maka dia berarti tidak perlu Allah. Jika tidak perlu Allah, fayakunu izan rabban tsaniyan, maka dia adalah Tuhan kedua. Ya, maka orang sufi mengatakan jika tidak menyaksikan bahwa dia tidak ada dan kalau menyaksikan Allah tidak ada, maka dia akan menyaksikan Allah. Apapun yang terjadi itu dari Allah dengan Allah, ya. Dan untuk menunjukkan Allah ada, itulah min nafsihi binafsihi ila nafsihi, dari Allah dengan Allah untuk menunjukkan Allah. Nah, kalau yang tidak memiliki kemakrifatan, pemahaman macam itu, maka dia masih menjadi Tuhan. Ya. Apakah Tuhan hawa nafsunya? Apakah Tuhan yang dibikin dua? Apakah Tuhan yang banyak? Kan di Al-Quran ada alihah, ada ilahain, ada ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, itu Tuhan. Wadzalika muhalun, secara akal muhal. Falaisa lillahi syarikun wala niddun wala kufun. Allah tidak punya syarik, saing, ya, yang menyertai. Wala nid, yang apa? Kalau syarik yang menyamai, sama. Nid yang melawan, berarti yang melawan pun mempunyai kesamaan. Wala kufu, ya, dan kufu serasi, ya, itu pun tidak. Man ra'a syai'an ma'allah aw minallah aw fillah wa dzalika syai' yahtaju ila Allah birrububiyah. Barang siapa yang melihat sesuatu bersama Allah atau dari Allah atau di dalam Allah, berarti sesuatu itu perlu Allah kepada rububiyahnya.
Berarti Allah yang Rabbul Alamin, mulai menciptakan, mengatur, terus. Faqad ja'ala dzalika syai'a aidan syarikan yahtaju ila Allah birububiyah. Ya. Maka engkau menjadikan sesuatu, jika engkau melihat sesuatu bersama Allah atau dari Allah atau di dalam Allah, berarti engkau menjadikan sesuatu itu syarik yang perlu kepada Allah dengan rububiyah. Wa man jawwaja an yakuna ma Allahi syai'un yaqumu bi nafsi aw yaqumu bihi aw huwa panin an wujudi aw an pana'ih fa huwa ba'du ma samma raihata ma'rifatin nafs. Lianna man jawwaja an yakuna mawjudan siwahu qa'iman bihi fihi yasiru faniyan fi fana'ihi patasalsal fana bil fana, enggak ada habisnya. Barang siapa yang membolehkan ada orang bersama Allah, ya, ada sesuatu bersama Allah yang berdiri sendiri atau berdiri dengan Allah, atau dia fana dari wujudnya atau dari fananya, maka ini masih belum mencium bau makrifat diri. Ya. Jadi bukan hanya kita tiada, bahkan jika menganggap makna bersama itu ada dua, gitu. Karena makna bersama tadi yang dijelaskan oleh orang-orang sufi tentang innallaha ma'ana, misalnya ana ma'akum aina ma kuntum, ya, huwa ma'akum aina ma kuntum, itu bukan bersama seperti dua benda berdampingan, itu masih syarik. Ya, ma'a itu tadi seperti angka 1 pada bilangan, ya, yang mana bilangan itu tidak ada, gitu. Karena bilangan itu kalau 1 tidak disebut bilangan, karena tidak berbilang, maka mesti ditambah baru ada bilangan, dan tambahannya mesti 1. Apabila tambahannya 1 kepada 1, maka disebutnya genap. Jadi genap ini 1 atau bukan 1? Hah? Genap itu 1 atau bukan 1? Kan sudah ada 1, kan belum disebut bilangan, maka ditambah 1, jadi berapa? 2, disebut genap. Ini yang disebut genap 1 atau bukan 1? 1. Lalu ditambah 1 lagi, maka disebut ganjil. Ganjil ini 1 atau bukan 1? Ya. Di Al-Quran, jika aku berdua, Allah yang ketiga Allah. Jika aku berempat, yang kelima Allah. Jadi 4 Allah, 5 Allah, genap Allah, ganjil Allah. Ya. Nah, maka nggak ada yang bersama, itu tidak ada. Jika ada orang yang memandang bahwa ada bersama Allah, atau ada orang dari Allah kemudian sendiri, itu pun tadi dikatakan man ra'a syai'an ma Allah, 2 Allah bersama dia, ini syirik. Oh enggak, dari Allah, saya ini ada loh dari Allah, masih syirik. Ya, memang dia, Imam Ibnu Arabi ingin mengatakan betul-betul tidak ada hamba, betul-betul istilah surah, sudah surah. Nah, maka barang siapa yang membolehkan sesuatu itu ada bersama Allah, baik sesuatu ini, ya, sudah berdiri sendiri. Oh, kalau berdiri sendiri, ya sudah pasti macam Tuhan lah. Oke, dia berdiri dengan Allah, tapi dia merasa ada, itu pun masih belum kecium makrifat baunya. Ya. Atau dia mengatakan saya fana, saya fana. Bagaimana saya fana? Berarti kan ada, sehingga dia merasa bahwa fana.
Ini pun masih bau, ya, masih bau ada dia. Ya. Atau dia pana dari rasa pana itu masih ada. Coba di dalam kitab akidah Matan Arsalan itu, man talazzaza bil musibati fahuwa maujudun, katanya. Siapa yang merasa lezat nikmat tertimpa musibah, Allah, ya, kita ditimpa musibah, ya, sedihlah, atau paling kurang ya rasa sedih hilanglah, tak ada gitu. Ya, ini merasa nikmat kan sudah tinggi sangat. Kata Imam Ibnu Arabi, itu masih ada lagi belum makrifat. Jadi gimana itu? Bukan dengan akal. Itulah kenapa ilmu-ilmu ini mesti melalui tarekat. Karena di tarekat itulah dia akan mendapat ilmu makrifat. Isi makrifat ini adalah asma ilahiyah yang tajalli di sini. Yang kalau diekspresikan ke dalam perilaku namanya akhlak. Sudah, bukan dengan isi pikiran tetapi isi rohani makrifat itu. Apa isinya rohani? Allah mengenalkan asma-asmanya yang luhur-luhur, dijadikan karakter, makom, tabiat, akhlak kita. Gitu. Karena itu sifat Allah, maka nafsunya itu kembali ke Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Akhirnya padkhuli fi ibadi. Sudah jadi hamba. Kalau sudah jadi hamba, padkhuli jannati, jannatul ma'arif, surga ridho, surga ru'yatullah fid dunya qabla al-akhirah. Kenapa? Karena yang ada di akhirat itu adalah hasil rekod di dunia. Tak ada di dunianya tak sholat, di akhiratnya ada balasan sholat, tak ada. Balasan yang paling besar ru'yah, berarti di dunianya sudah ru'yah. Kalau belum macam mana ru'yah? Kan akhirat darul jaza, dar penunjukan audio visual, katakan surah. Amal aja yang bagus datangnya berupa orang yang cantik. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan, kamu jangan pikirkan akhirat, pikirkan dunia. Nah, coba ya. Engkau akan lihat engkau di dunia nanti di akhirat. Lianna man jawaza an yakuna mawjudan siwahu, barang siapa yang membolehkan ada wujud selain Allah, qaiman bihi, meskipun berdiri sendiri, bihi, ya, berdiri dengan Allah, di dalam Allah, yasiru paniyan fi panaihi, dia akan menjadi pana di dalam panaknya. Ini patasal salal pana al pana, maka ini akan terus berantai, ya, mesti dipanakan, nanti panah ini mesti dipanakan lagi, nanti panakan lagi panahnya, panah tak selesai. Maka Imam Ibnu Arabi menanamkan untuk menutup pandangan bahwa diri itu ada, tak ada sudah. Tapi kita tak dapat memang melihat. Itu sebab orang apabila belum makrifat kepada Allah, belum merasa syirik. Orang belum makrifat kepada Allah, belum merasa syirik, ya. Bahkan rasanya tauhidnya sahih, nazib, tahir, orang belum makrifat itu. Tapi apabila sudah makrifat baru merasa syirik. Kenapa? Karena
Dia sudah menyaksikan bahwa dirinya tidak ada, semuanya jelmaan Allah, tetapi dia akalnya, nafsunya melihat diri. Ya Allah, maka hari-hari dia istighfar dari wujudnya. Jadi kalau dia nak mengaku aku, oh bukan engkau ya Allah, aku Allah, Allah, Allah. Maka hari-hari ingat kepada Allah itu, ya, setiap detik, setiap napas. Allah. Kalau tak hanya lafal Allah itulah yang akan menghalang, membuang, menghancurkan, ya, selain Allah. Allah. Adapun la ilaha illallah itu permulaan, tangga pertama. Ya. Bukan zikir lafal, tetapi tahakkuk zikir, itu maksudnya. Cuma ketika ditulis jadi macam zikir lafal, ya, sehingga tidak sedikit di Nusantara ini, jika engkau ingin tidak ibadah lagi, akhirnya kesimpulannya sudah ke sana jauh. Kamu mesti amalkan zikir Allah. Kalau sudah zikir Allah, sudah tak perlu sholat. Ya. Hidup ini durasinya hanya satu napas, sekejap. Coba orang ingat kekasihnya, ingat, ya, pacarnya, ya, ingat kekasihnya. Ingat itu bukan ingat hanya pagi, tengah hari tak ingat, ya, nanti malam nak tidur ingat, lepas tidur tak ingat, tak. Ya. Ingat itu seperti cahaya mengisi ruang waktu, sedangkan manusia hidup hanya seperti gambar yang muncul di layar, satu negatif. Tep. Kita ini hidup durasinya cuma satu napas. Selepas itu baru lagi muncul, hilang. Baru. Nah, kalau satu saat ini napas satu saat ini ingat, maka udah isinya ingat, 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 ingat. Inilah ingat selama-lamanya. Ya. Kalau tak, ya tak, memang ingat berapa menit, tak ingat cuman satu. Itu Allah tajalikan. Allah bila sudah tajalikan terus tajali. Ini mata kita, ya, tajalinya sekejap. Sekejap ditajalikan sifat melihat Allah. Tak melihat, melihat, melihat. Seperti gambar dalam film kan, berganti-ganti itu negatif, tak 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 tak. Tapi macam, karena kalau sifat Allah, Allah tajalikan semuanya, siapa yang boleh menampung? Siapa yang boleh memikul? Hancur. Maka hadis itu, hadis baru itu rahmah dari Allah. Tak mampu memikul. Sekejap, 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 sekejap. Hadis, 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 hadis. Rahmah. Itu pun kata Allah, tak ada bumi langitku yang dapat meliputku, memuat aku, kecuali hati hamba yang mukmin. Itu pun sekejap. Kata Imam Sa'roni, seperti kilat. Trek. Gitu. Malam kan gelap seperti dunia. Kan gelap. Ya, dunia ini seperti malam. Gelap. Maka perlu cahaya. Allah bagi cahaya seperti kilat saja. Kita berdiri, begitu kilat datang, serat, kita nampak semua kan. Ada 3-4 pokok, ada 5-6 rumah, ada 7-8 orang, ada benda. Kita tunggu lagi, trek. Gitu. Tapi kalau macam siang, prat. Kita lupa malah. Ya. Nanti itu siang, nanti akhirat baru nampak semua. Di dunia tak mampu. Itu di dalam kitab Sirul Asrar, Imam Abdul Qadir Al-Jilani dia menjelaskan
tentang kiswah. Ada baju-baju yang dipakaikan ke dalam pada manusia. Ini physical ini umpama pakaian yang memang disesuaikan untuk alam dunia. Seperti kita masuk ke tempat sejuk, pakai baju yang sejuk. Pergi ke negara yang panas, kita pakai baju panas. Ya, physical itu seperti pakaian. Di akhirat tetap macam ini, tapi sudah lain. Ya. Itu perumpamaan yang diberikan kepada akal dari paham hakikat yang diperoleh oleh para aulia. Nah, kita ini jangan berbangga dengan apa yang kita paham ini. Wah, ini ilmu. Bukan. Intinya berakhlak kepada Allah, selesai. Mentauhidkan Allah, itu intinya. Inti semua pembicaraan itu. Yang jadi masalah, orang sibuk dengan kata-kata ini, akhirnya marahlah para fuqaha, bikin rusak ayat-ayat syar'i, nas, ya. Jika kita nak dakwahkan hakikat ini, yang kita akan ciptakan akhlak, ya. Bukan ilmu ini mengalahkan ilmu yang syar'i, itu jangan. Itu juga salah satu, ya, kesalahan orang yang sering berbicara tentang hakikat. Wa dzalika syirkun ba'da syirkin wa laysa bi ma'rifatin nafs. Itu adalah syirik. Syiriknya syirik. Dan dia belum mengenal dirinya. Wa huwa musyrikun la 'arifun billahi wala bi nafsihi. Dia musyrik. Tidak mengenal Allah dan tidak mengenal dirinya. Ya, mesti mengenal dirinya. Setiap orang takdirnya berbeda-beda, dari E hingga Z. Ya. Itu semua jelmaan asma dan sifat, berbeda dengan yang lain. Kita mengenal Allah melalui diri kita, maka semua yang terjadi pada diri kita itu dari Allah. Tak boleh menyalahkan suami ke istri, ke anak, ke orang tua, tak ada. Ya. Kalau masih menoleh, menyalahkan, berarti masih memandang ada. Apabila memandang ada, tidak akan mencium mengenal dirinya. Kalau belum cium mengenal dirinya, jangan cakap mengenal Allah. Selebihnya, apa tauhid dia? Tauhid teks, tauhid tulisan, tauhid hafalan, ya, dan dia begaduh setiap hari kepada Allah. Ya. Fa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, kaifa as-sabilu ila ma'rifatin nafsi wa ila ma'rifatillah? Bagaimana jalan mengenal diri dan mengenal Allah? Fal jawabu sabilu ma'rifatiha an ta'lam wa tatahaqqaq anna Allah azza wa jalla kana wa lam yakun ma'ahu syai'un wa huwal ana kama kan. Jawabannya adalah jalan mengenal Allah, engkau mengetahui dengan ilmu dulu. Dalil-dalil akli nakli ini ta'lam. Ya. Atau Imam Ibnu Arabi ini kalau sudah ta'lam itu sudah ma'rifat, ta'rif. Ya. Bahkan Imam Ibnu Arabi mengatakan jika ilmu itu sudah dua-dua, tak boleh satu-satu. Mereka kalau satu-satu masih belum ilmu. Wa tatahaqqaq, nah terrealisasi. Artinya ada hakikatnya di dalam. Tatahaqqaq yakni sara haqiqatan. Jadi hakikat. Apa? Sesungguhnya Allah ada. Dan tidak ada bersama Allah, menyertai Allah, tak ada. Ya. Siapa syai'? Tak ada syai' yang berdiri di sebelah Allah, ya, menyertai, menyamai, sama-sama ada. Ini lam yakun. Walam yakun, tidak ada. Syai'un ma'ahu. Wahuwa, dan Allah al-an, arti al-an ini ba'dama syahidta, setelah kamu syuhud, kamakan, itu seperti itu adanya sebelum kamu syuhud.
Ya. Setelah kita suhud seperti itu adanya. Fa in qala qail, kalau ada lagi yang bertanya, ana ara nafsi ghairallah wala arallah nafsi. Aku melihat diriku bukan Allah dan aku melihat Allah bukan diriku. Pada jawab, maka jawabannya aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nafsi wujudak. Maksud Allah, Nabi dengan nafs itu wujudak. Man arafa wujudahu faqad arafa wujudallah. Atau hakikatak, atau hakikatmu. Hakikat kita apa? Contoh misalnya taib. Wala nafsal musammata bil allawama wal ammara wal ma'itmah. Bukan nafsu yang dimaksud. Man arafa nafsak, siapa yang mengenal nafsu? Nafsu amarah, nafsu la, bukan itu. Nafsu ka wujuduk yang dimaksud. Ya, wujud. Bal asyara bin nafsi ila ma siwallahi jami'an. Bahkan diisyaratkan dari hadis itu dengan lafal nafsu ini untuk segala sesuatu selain Allah. Man arafa nafsak, dirimu dan selain dirimu dan dunia ini semua. Jika kamu kenal bahwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak menciptakan sendiri dan tidak ada, itu justru surah ilahiyah, baru kamu kenal. Maka kita mengenal Allah kepada kehidupan, suratan, takdir, ketentuan, tulisan, ya, Allah untuk hidup kita. Semua kita tulisan Allah. Maka kita kolam yang menuliskan kehendak Allah pada diri kita. Ya, maka apa yang terjadi? Allah, 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 Allah. Apakah mereka tidak sakit kalau kena musibah? Sakit, sedih, sedih pun memandang Allah bagi sedih, Allah bagi sakit. Jadi bukan hanyut dengan sedih, hanyut dengan gembira, hanyut dengan harta, hanyut dengan, ya, tetapi hanyut dengan Allah, istighraq fillah. Itu lagi-lagi bukan dengan pikiran. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinil asya'a kama hiya. Ya. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma arini, ya Allah perlihatkanlah kepadaku apa? Al asya'a, segala sesuatu, kama hiya, sebagaimana aslinya. Abbara bil asya amma siwallahi. Nabi mengungkapkan kata al-asya itu maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah. Ai arrafani, ai arifni ma siwaka li'a'lama wa a'rifa al-asya'a ai syai'in hiya. Ahya anta am ghairak am hiya qadim baqin am hadis panin. Fa'arallahu ta'ala masibahu nafsahu bila wujudin masiwahu para al-asya'a kama hiya a'ni al-asya'a zatullahi bila kaifi wala ayna. Artinya bahwa Nabi mengatakan arifni, ya, perkenalkanlah kepadaku sesuatu yang selain engkau agar aku tahu dan makrifat kepada sesuatu itu. Apakah sesuatu itu adalah engkau atau bukan engkau, atau yang kodim, yang bako, atau yang hadis, yang pana? Ini yang mana? Maka Allah memperlihatkan kepada selain Allah akan dirinya. Allah memperlihatkan selain dirinya kepada dirinya, tanpa wujud sesuatu yang selain dirinya. Maka Nabi melihat sesuatu sebagaimana aslinya, yakni ternyata sesuatu itu adalah zat Allah yang tanpa
bagaimana, ya, dan juga tanpa di mana, tempat dan bentuk, tidak ada. Itulah maksud arinil asya'a kama hiya. Aslinya asya itu mana? Baik asya itu dunia akhirat, makhluk engkau, kenalkanlah. Ya, ternyata sesuatu itu tidak ada. Yang ada hanyalah ciptaan, perwujudan, jelmaan akan wujudnya Allah. Maka dikatakan kuntu kanjan makhfiyan uridu an u'rab, ya, fa khalaqtul khalqa likai u'rab. Aku tidak ada, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Baru Nabi menyuruh tafakkaru fi khalqillah. Kau tengok tuh makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzati, karena zat Allah tak dapat kau pikir. Man arafa khalqallah faqad arafa khaliqah. Man tafakkara khalqallah atau al-asya atau nafsa, sama saja maksudnya. Dia akan tahu bahwa semuanya itu adalah minallahi wa billahi wa ilallahi wa huwa Allah. Ya. Akhirnya maka dikatakan ana huwa bila ana, anta huwa bila anta, bal ana anta huwa huwa huwa. Ya. Wa ismul asya yaqa ala nafsi wa ghairiha minal asya. Nama sesuatu ini juga terjadi dengan nama nafs atau selain nafs. Boleh. Ya, kita katakan nafs maksudnya asya. Asya itu nafs. Asya termasuk nafs atau ghairu nafs. Ya, maka nafs juga sama maknanya dengan asya. Fa inna wujudan nafsi wa wujudal asya'i siyanu fi syai'iyah. Wujudnya nafsu, wujudnya sesuatu itu sesuatu yang sama di dalam kesesuatuan. Syai'iyah. Karena Allah berfirman-Nya idza arada syai'an, itu semuanya. Selain Allah syai'iyah. Apa syai'iyah? Syai'an yani iradatan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya, semua kehendaknya. Kalau kehendaknya berarti dirinya. Allah jika berkehendak, siapa yang memenuhi kehendaknya? Kan dirinya. Jika kehendak dia, yang memenuhi kehendaknya adalah dirinya, maka kehendak itu dirinya. Dan kita adalah kehendaknya. Kehendak itu adalah sesuatu. Seolah-olah man arada iradatan, ya, man asya'a syai'atan au syai'an, ya. Akar syai' adalah masyiah, kehendak. Jadi bukan sesuatu yang lain dari selain Allah sesuatu itu. Maka jika ada orang memandang sesuatu itu ada bersama Allah, sesuatu yang mana? Tidak ada sesuatu, karena sesuatu itu kehendak. Kehendak itu adalah Allah. Contoh kata makhluk. Makhluk adalah terdiri daripada kha, lam, qaf. Khalq. Lihat ke akar makna bahasa Arab. Khalq itu maknanya adalah takdir. Agak-agak. Kazib. Ya, tak ada isinya. Kazib tak ada isi kan? Ya, waham, ilusif. Maka ketika di dalam hadis ibki itu ma hadza illa ikhtilaq. Ya. Apa yang tuduhan kepada
Sayyidah Aisyah itu hanyalah ikhtilaq. Ikhtilaq itu khalaq. Khalaq itu agak-agak, tidak ada hakikatnya, tidak terjadi. Maka makhluk itu adalah mauhum atau waham atau adamun. Makhluk itu maknanya adamun. Kita hanya agak-agak saja ada, padahal tak ada pun. Ya. Pamata arafal asya'a arafa nafsa. Berarti mengenal sesuatu, mengenal diri. Wa mata arafan nafsa faqad arafa rabb. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Li'anna alladhi yazunnu annahu siwallahi laisa huwa siwallah. Orang yang menyangka bahwa dia itu selain Allah pun bukan selain Allah. Kita katakan siwallah itu hanya bahasa, tak ada selain Allah. Mana ada? Itu penyakit selain Allah itu, yang mesti dibuang agar tidak ada selain Allah. Jadi bukan ada benda yang memang jadi selain Allah yang perlu kita buang. Berarti kita mengakui ada selain Allah. Itu selain Allah bahasa tarbiyah. Maka orang sufi menyebut makhluk itu ghair katanya. Ya, makhluk Allah itu ghair. Di jamaknya aghyar. Ghair adalah bukan. Bukan apa? Bukan ada dan bukan tidak ada. Jadi apa kalau bukan ada dan bukan tidak ada? Bukan hanya sekedar dia tidak ada, ya, tetapi dia adalah bukan ada dan bukan tidak ada. Walakinnaka la ta'rif wa anta tarahu wa la ta'lam annaka tarah. Tetapi kamu tidak tahu, padahal kamu melihat. Kamu tidak mengerti, padahal kamu melihat. Wa mata yukshaf laka hadzas sir. Nah, ketika rahasia ini disingkapkan, alim tak, baru kamu tahu. Annaka, bahwasanya kamu lasta, bukanlah kamu itu ma siwallah, selain Allah. Bukan. Kita bukan selain Allah. Selain Allah itu penyakit pengakuan. Itu mesti dibuang. Kalau sudah hilang penyakit selain Allah, maka dia akan melihat dirinya itu adalah surah Tuhan, tak ada selain. Wa alimta annaka kunta maksudan, bahkan kamu tahu bahwa kamulah yang dimaksud Allah itu. Kuntu kanjan mahfian, aku tak nampak. Fa uhibbu an urab, maka kata Allah, aku ingin diketahui. Maka aku ciptakan makhluk. Berarti makhluk ini sesuatu yang tak nampak tadi dulunya itu, yang ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Kan siaknya begitu. Kuntu kanjan makhfiyan, aku tak diketahui. Fa uridu an u'rab, aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan yang ingin aku ketahui ini, yang dulu tertutup ini. Likai u'rab, agar aku diketahui. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dan kita hidup ini dikasih syariat, dikasih janji-janji surga neraka adalah agar mengenal Allah. Sudah. Maka ghayatul khalqi anta, tujuan penciptaan kamu. Apa tujuan penciptaan? Mengenal Allah. Siapa yang diperintah mengenal Allah? Kita. Di mana mengenalnya? Di diri kita. Berarti kita tujuan penciptaan. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Allah. Terima apa yang telah menjadi suratan kita, bahasanya lah katakan. Dari mulai A sampai nanti, terima itu dari Allah. Tapi tak dapat kalau tidak bertauhid kepada Allah. Masih begaduh nanti, nyalahkan ini, nyalahkan itu. Syirik.
Ini syirik bukan dalam pembahasan teks, tetapi dalam amalan hakiki, tahakuki baru. Baik. Wa annaka la tahtaju ilal pana, maka kamu tidak perlu pana lagi, tidak perlu menghilangkan dirimu. Wa annaka lam tazal wala tazal bilahina wala awana kama zakarna qabl, maka kamu senantiasa dan akan terus menerus tanpa waktu, tanpa sekarang, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Jami'u sifatihi sifatuk, semua sifat Allah itu sifatmu. Wa tara zahiraka zahirah, kamu melihat zahirmu, sebetulnya itu zahir Allah. Wa batinaka batinuh, sekarang kita tanya, mana batin kita? Batin kita adalah dulu sebelum kita diciptakan, di dalam ilmu Allah itu batin kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Usa'ada mengatakan, anta jita min batinika la min zahirika, kamu datang dari batinmu, kalau disandarkannya, diidafannya kepada mu. Ini kalau disandarkan kepada kita, ini agak ya, nampak macam kurang inilah ya, tak takut dikata syirik lah. Kenapa? Karena disandarkannya kepada kita. Kamu dulu di mana? Dijawab, di dalam ilmu Allah. Apakah di dalam Allah itu kita? Bukan kita. Ya. Oke, kalau di dalam ilmu Allah itu bukan kita, apakah sekarang ini kita? Sedangkan kita ini isi ilmunya dulu dan sekarang dijahirkan ilmu itu, apakah ini kita? Sedangkan yang jahir nama Allah, yang batin nama Allah, yang awal nama Allah, yang akhir nama Allah. Jadi di mana ada kita? Tapi kalau kita cerita, aku dulu di dalam ilmu Allah, itu mungkin aman sedikit dari ya, kekeliruan awam. Tetapi Imam Ibnu Arabi Halaj bahkan mengatakan, ainak, bukan, kaunak, kauni, aini, ainak, katanya. Alammu, mestinya disebutnya alamku. Kita kan alam, tapi enggak. Alamu, alamku. Hakikatku, hakikatmu. Wa ana muraduk, katanya. Ya, aku tujuanmu. Wa anta muridi, engkau pun yang menghendaki aku, karena aku adalah engkau. Tidak ada aku, yang ada engkau. Ya, itu pun masih panjang, kata Imam Ibnu Arabi. Tak payah panjang-panjang lah ya, patutlah halaj dipotong karena kepanjangan cakapnya. Wa awwalaka awwalahu, awalmu dulu itu Allah, awal Allah. Wa akhiraka akhirah, nanti kita di akhirat, atau akhir di akhirat, atau akhir di sini ya, bukan kita. Bila syakin wala raib, tidak ada ragu. Maka anta jita min batinika la min zahirika. Kalau kita datang dari zahir, zahir yang mana satu? Kita sudah zahir. Itulah diri yang perlu dikenal. Wa tara sifatika sifatih, melihat sifatmu sifat Allah, wa zatika zatih ya. Dan zata wa zataka zatah, zatmu adalah zatnya. Bila sayrurotika iyah, tanpa kamu menjadi dia, wa sayruratihi iyyak, atau dia menjadi kamu. Bukan, nggak ada. Nggak kita menjadi Allah, Allah menjadi kita, nggak ada. Wala biqalil wala biqasir, sedikit banyak pun tidak. Ya, ini beliau ingin menjelaskan, beliau cuma ingin memotong bahwa makrifat kepada Allah tidak perlu mempanakan diri, karena mempanakan diri mengakui ada, sehingga kamu perlu panakan. Karena kalau kamu panakan, kamu merasa mempanakan, maka kamu mesti mempanakan rasa panah itu. Kalau sudah kamu dapat
panakan rasa panah itu, maka kamu mesti mempanakan yang mempanakan panah itu, dan akhirnya tasalsul panah itu. Panah. Akhirnya orang sufi membuat panah, saker, mahu, tak ada habisnya. Beliau nak motong, udahlah buang istilah itu. Nanti pening. Kalau sudah paham, boleh cakap itu saja untuk merasa lezat ya, dengan Allah, bukan dengan dirinya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.